3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Bapak Eza Triadi sebagai dosen pengampu kami, yang mana materi kami berjudul Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Dimas. Pada saudara, kami persilakan. Materi yang pertama yaitu pengertian hukum acara perselisihan hasil pemilu. Hukum acara perselisihan adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur tata cara bagaimana sengketa dan perselisihan antar pihak-pihak yang berkepentingan diselesaikan melalui proses peradilan. Tujuan utama dari hukum acara perselisihan ini adalah untuk mencapai keadilan dengan memberikan proses yang adil, transparan, dan teratur bagi semua pihak yang terlibat. Sistem ini juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban sosial dengan menyediakan mekanisme formal untuk menyelesaikan konflik. Proses hukum acara perselisihan mencakup beberapa tahap penting, mulai dari pengajuan gugatan, mediasi, persidangan, hingga putusan dan eksekusi. Setiap tahap ini diatur dengan prosedur yang diatur jelas untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen mereka dan bahwa putusan yang diambil berdasarkan pada bukti dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum acara perselisihan memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menyediakan mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa yang efektif dan efisien. Kemudian, pihak-pihak yang bersengketa dalam hukum acara perselisihan hasil pemilu. Dalam hukum acara perselisihan hasil pemilu, berbagai pihak dapat terlibat sebagai peserta dalam proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pihak-pihak ini termasuk mereka yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu, serta institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu. Berikut adalah penjelasan terlengkap mengenai pihak-pihak bersengketa dalam hukum acara perselisihan hasil pemilu. Yang pertama, pemohon. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa dirugikan oleh penetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian, termohon. Termohon adalah pihak yang berperan sebagai pelaksana pemilu dan bertanggung jawab atas penetapan hasil pemilu yang disetujui. Kemudian yang ketiga, pihak terkait. Pihak terkait adalah pihak lain yang terlibat atau berkepentingan dalam sengketa hasil pemilu. Mereka biasanya diundang atau diperbolehkan oleh MK untuk memberikan keterangan atau bukti yang relevan dengan perkara. Kemudian kuasa hukum. Kuasa hukum adalah pengacara atau tim hukum yang mewakili pemohon atau termohon dalam proses persidangan di MK. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Resi. Proses penyelesaian hukum acara perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga demokrasi. Hukum acara perselisihan hasil pemilu diatur untuk memastikan proses pemilu berlangsung adil, transparan, dan sesuai dengan hukum di Indonesia. Proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu diatur oleh MK melalui peraturan Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun beberapa tahap penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu, seperti calon legislatif atau partai politik. Permohonan harus diajukan dalam waktu 3 hari setelah penetapan hasil oleh Komisi Pemilihan Umum dan
dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan seperti salinan penetapan hasil pemilu dan bukti-bukti pendukung. Yang kedua, verifikasi administratif adalah memeriksa kelengkapan dan kebebasan dokumen permohonan dalam waktu 3 hari. Jika dokumen lengkap atau tidak memenuhi syarat permohonan dapat ditolak. Jika diterima, permohonan akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Yang ketiga, penetapan jadwal persidangan. Setelah permohonan diterima, MK menetapkan jadwal persidangan dan memanggil semua pihak terkait, termasuk pemohon, termohon, dan pihak-pihak terkait lainnya. Semua pihak harus hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, pemeriksaan dan bukti saksi. Pada tahap ini, MK memeriksa semua bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Bukti bisa berupa dokumen, rekaman, dan bentuk lainnya, yaitu relevan. Selain itu, kedua belah pihak dapat menghadiri saksi-saksi yang memberikan keterangan mendukung argumen mereka. Yang kelima, argumen pihak-pihak. Setelah pemeriksaan bukti dan saksi selesai, pemohon dan termohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka. Permohon mengemukakan alasan mengapa hasil pemilu dianggap tidak sah atau merugikan. Sementara termohon membela keabsahan hasil pemilu yang telah ditetapkan. D. Penjadwalan dan pemanggilan sidang. Penjadwalan dan pemanggilan sidang dalam konteks hukum acara persidangan hasil pemilu merupakan proses yang penting untuk memastikan berlangsungnya persidangan dengan tertib, adil, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Berikut ada beberapa penjelasan mengenai penjadwalan dan pemanggilan sidang dalam proses tersebut. A. Penjadwalan sidang, yaitu pemungutan jadwal, kehadiran wajib, fleksibel jadwal. B. Pemanggilan sidang. Pemanggilan sidang yaitu pemanggilan resmi, informasi lengkap, kepatuhan terhadap pemanggilan. Selanjutnya akan membacakan materi saya sendiri. Lanjut E. Rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim dalam hukum acara perselisihan hasil pemilu merupakan tahapan krusial dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Rapat ini dilakukan setelah seluruh bukti dan argumen dari pihak-pihak yang bersengketa telah disampaikan dalam persidangan. Setelah semua bukti dan argumen yang telah disampaikan oleh pemohon dan termohon, biasanya KPU atau KPUD, serta pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan secara komprehensif. Rapat ini dilakukan dalam suasana tertutup, di mana hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dapat dengan bebas berdiskusi dan berpendapat mengenai bukti yang telah diajukan. Lanjut yang F, yaitu putusan. Putusan dalam konteks hukum acara perselisihan hasil pemilu merupakan hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan putusan ini adalah keputusan resmi yang diambil oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi setelah melalui semua tahapan persidangan dan rapat permusyawaratan hakim. Putusan akhir didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon dan termohon, serta argumen hukum yang disampaikan dalam persidangan. Mahkamah Konstitusi menilai kesesuaian hasil pemilu dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Pemilihan Umum dan peraturan terkait lainnya. Dan putusan akhir Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu memiliki dampak yang signifikan terhadap proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi hasil pemilu. Dengan memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum, Mahkamah Konstitusi penting dalam menjaga stabilitas politik dan keadilan dalam sistem pemilu suatu negara. Dengan demikian, putusan akhir Mahkamah Konstitusi bukan hanya menyelesaikan perselisihan hasil pemilu secara hukum, tapi juga membentuk presiden yang penting untuk kasus-kasus serupa di masa depan, menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Mungkin itulah pemaparan dari kelompok kami.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum